Hai guys, what's up? Welcome to Zewang. Well, kali ini aku mau bacain energinya Capricorn untuk kontemplasi akhir tahun 2022. Kita coba lihat energinya seperti apa, dan mungkin nanti ada pesan khusus dari semesta buat kamu di akhir tahun ini untuk refleksi diri, untuk merenung diri, untuk introspeksi diri ya. Kontemplasi akhir tahun untuk Capricorn ya, akhir 2022. General reading. Jadi ambil aja yang baik-baik ya. Capricorn. Five of Wands. Oke. Mungkin sepanjang tahun ini atau sering kali kamu di tahun ini punya konflik batin, punya sering marah, punya rasa temperamen ya. Itu mungkin coba dilihat ke dalam lagi. Kenapa kamu sampai begitu? Kenapa kamu sering kali marah atau terjadi konflik batin, atau mungkin juga konflik dengan orang tua, atau konflik dengan teman-teman, atau konflik dengan teman kerja. Kamu coba analisa itu. Kenapa sampai kamu sering mengalami hal itu? Ada sesuatu yang gak beres. Ada sesuatu yang mungkin belum kamu sadari, belum kamu ketahui itu apa. Kartunya berjatuhan. Seven of Pentacles, Temperance, Eight of Cups, Edge of Cups, Edge of Swords, Seven of Wands, Three of Swords. Oke. Jadi aku rasa mungkin di sepanjang tahun ini kamu sering punya konflik batin, temperamen, banyak marah, dan lain sebagainya. Seven of Pentacles. Mungkin salah satunya atau beberapa ada yang salah dalam diri kamu tentunya gitu. Karena kamu belum tahu, kamu belum bisa mengurai penyebab-penyebabnya. Kamu belum bisa menganalisa atau kamu belum bisa membaca secara detail kenapa sampai hal itu bisa terjadi ya gitu. Jadi mungkin saking banyaknya yang kamu pikirkan, atau kamu mungkin banyak mengalami masalah di tahun ini, akhirnya kamu gak tahu nih ada hal-hal apa aja yang merusak atau mengganggu stabilitas kamu dalam segala hal gitu. Dalam pikiran, dalam emosional, bahkan mungkin kesehatan mental kamu terganggu ya gitu. Jadi untuk kontemplasi tahun ini kamu mungkin perlu lebih tahu apa aja yang membuat kamu nyaman dan apa aja yang tidak membuat kamu nyaman. Itu sih mungkin ya salah satunya. Eight of Cups. Oke. Kamu tidak nyaman kalau pekerjaan kamu tidak beres. Kamu tidak nyaman kalau semuanya akhirnya menumpuk menjadi satu. Akhirnya semuanya menjadi beban buat kamu. Jadi yang namanya semisal menunda-menunda pekerjaan itu tidak bisa kamu tidak bisa kamu gue jadi bingung ngomongnya. Jadi jangan sampai kamu menunda pekerjaan lah, itu sih.
Intinya aku mau ngomong gitu tadi, jangan sampai ada pekerjaan yang tertunda. Nanti kalau semakin menunda akhirnya kan numpuk, bahkan pikiran kita tuh terganggu karena kita punya tanggung jawab yang belum kita selesaikan gitu. Jadi pikiran kita akan semakin terpicu dengan hal-hal yang negatif karena cemas, karena kita menunda hal-hal yang mungkin penting. Jadi semakin mikir kita pertama kita nunda nih, terus akhirnya tuh kita akan terpicu dengan kondisi-kondisi di mana kita akan semakin berat berpikir karena penundaan tadi itu ya. Jadi kalau ada hal yang penting jangan semakin ditunda semakin membuat pusing, dan semakin nggak dilakuin semakin akan mengganggu hal-hal atau kegiatan-kegiatan selanjutnya. Ya semoga bisa dipahami ya gitu apa yang aku sampaikan tadi. Edge of Cup, dan salah satunya mungkin karena tadi banyak hal yang mungkin kamu belum bisa analisa secara detail dan belum tahu gimananya, mungkin kamu terlalu banyak berpikir. Jadi mungkin action kamu tuh gak begitu seberapa, tapi kamu banyak sekali overthinking gitu, dari hal yang kecil sampai hal yang gede. Jadi ini yang mungkin salah satunya membuat kenapa kamu suka menunda hal-hal yang seharusnya segera dikerjakan atau hal-hal yang seharusnya segera dicari solusinya. Akhirnya kan menjadi benang kusut ya gitu. Edge of Sword, Seven of Wands, Three of Wands. Dan mungkin kamu di tahun ini seringkali membandingkan diri kamu dengan pencapaian orang lain gitu. Jadi itu yang semakin mungkin membuat konflik batin. Mungkin kamu sering menyalahkan diri kamu, akhirnya kenapa kamu masih di posisi ini aja, padahal kamu juga sepertinya melakukan hal yang sama dengan mereka. Tapi mereka udah levelnya di atas kamu, bahkan mungkin lebih jauh dari kamu gitu. Seven of Wands, ya kamu mungkin di tahun ini merasa sangat berat, ada Three of Swords, semakin berat, semakin mungkin ya namanya healing juga up and down, gak mungkin smooth aja. Oke, aku lanjutin karena seperti biasa handphonenya kesenggol kakiku. Jadi mungkin di tahun ini nih kamu seringkali menyalahkan diri sendiri, melihat pencapaian orang lebih baik dari pencapaian diri kamu, dan akhirnya kamu sepertinya menganggap diri kamu, perjalanan kamu tuh gak smooth gitu. Mungkin kamu juga lagi proses healing, dan jangan berkecil hati atau bersedih hati atau kalut atau pesimis, karena healing juga ada naik turunnya gitu. Mungkin yang kamu harapkan, gue udah ikhtiar healing nih gitu, udah proses healing, tapi kenapa tahun ini kok kayak berat banget gitu. Namanya healing up and downs juga. Aku juga kalau healing juga nggak mesti progresnya tuh naik terus gitu, ada naik turunnya gitu. Dimana mungkin di saat kita lagi turun itu mungkin ada fase dimana memang waktunya kita tuh mungkin memikirkan lagi lebih dalam hal-hal yang mungkin selama ini tuh belum kita pikirkan gitu. Contoh simpel, mungkin kenapa ini semua bisa terjadi, mungkin kamu belum tahu benar-benar motivasi dari diri kamu yang sebenarnya apa. Atau kamu udah punya motivasi, tapi motivasi itu tuh kurang kuat, jadi perlu motivasi yang lain, gak masalah. Kita punya banyak motivasi untuk mewujudkan satu cita-cita atau mewujudkan satu harapan. Terus mungkin kamu belum tahu prioritas kamu itu apa. Apalagi kalau misalnya kalau belum tahu kamu kedepannya mau apa, mau jadi apa, mau ngapain, itu pasti akan akan berat pasti akan banyak down-nya gitu saat healing. Dan mungkin banyak terjadi konflik-konflik batin di mana mungkin kamu seringkali menyalahkan diri kamu, ada harapan atau ada ekspektasi yang benar-benar kamu gak bisa wujudkan mungkin di tahun ini gitu ya. Jadi perlu adanya satu momen di mana kamu harus
berpikir dengan jernih, merenung, kontemplasi ini tadi ya di akhir tahun ini, bahwa kamu harus percaya ya, kamu harus percaya bahwa kamu bisa. Kamu harus percaya bahwa kamu bisa berubah. Kamu harus percaya bahwa kamu bisa lebih baik. Itu sih. Jadi yang paling penting adalah kita harus percaya dulu kepada diri kita gitu. Kalau diri kita sendiri aja nggak percaya kepada diri kita, apalagi orang lain gitu. Jadi mungkin kamu sebelum tanya pendapat orang lain tentang apakah aku nanti bisa sukses atau apakah aku nanti bisa happy dan lain sebagainya, pertama adalah kamu harus percaya bahwa diri kamu tuh bisa bahagia, bahwa diri kamu itu bisa sukses, bahwa diri kamu tuh bisa berkembang, bahwa diri kamu tuh bisa produktif gitu. Kamu harus percaya bahwa diri kamu tuh bisa. Kamu harus percaya bahwa diri kamu adalah orang yang seperti itu, ya. Oke, kita coba lihat bagaimana pesan semesta buat kamu. King of Pentacle, jadilah petarung gitu. Bukan petarung untuk mengalahkan orang lain, bukan, tapi petarung untuk diri kamu sendiri. Untuk mengalahkan diri kamu, untuk mengalahkan hal-hal yang selama ini ingin kamu rubah, hal-hal sifat-sifat atau habit-habit yang selama ini tuh kamu benci sebenarnya dari diri kamu gitu. Ya, jadilah petarung untuk itu tadi. Jadi pertama kamu harus percaya bahwa diri kamu tuh bisa, diri kamu tuh bisa merubah segalanya, dan kamu harus percaya bahwa kalau tadi kamu mungkin sering kali lihat orang di luar sana atau teman atau siapapun itu yang pencapaiannya tuh lebih tinggi dari kamu, ya, compare to other people itu memang gak baik untuk diri kita gitu. Tapi mungkin yang perlu kita ambil dari mereka adalah inspirasi atau motivasinya gitu ya. Jadi mungkin kalau mereka bisa, kamu juga pasti akan bisa gitu. Bukan berarti kamu terlalu memaksakan diri atau terlalu menekan diri kamu, atau kamu terlalu menekan atau terlalu keras pada diri kamu, enggak. Tapi ya itu just for moment aja ya, untuk momen-momen tertentu aja ya. Kamu harus yakin bahwa diri kamu tuh kuat, diri kamu tuh strong, ya. Seven of Swords, memang mungkin ini gak akan mudah, dan perlu konsisten, dan perlu disiplin. Jadi, semoga kamu bisa membaca apa yang aku sampaikan di awal sampai di titik ini, atau sampai nanti di terakhir, bahwa yang namanya hidup gak benar-benar mulus seperti jalan tol, tapi kamu harus meyakini bahwa ini adalah bagian dari perjalanan hidup. Ini mungkin kamu tidak merasakan progres, semisal dalam hal yang terlihat mata, mungkin secara materi kamu tidak merasakan progresnya, gak ada progres yang terlihat jelas, mungkin kalkulasinya gitu ya, dari angka-angka mungkin gak ada gitu. Tapi kamu harus mungkin perlu berdamai atau perlu mensyukuri bahwa mungkin dalam pikiran kamu, dalam mindset kamu itu ada perubahan, ada progres ke arah yang lebih baik, atau akhirnya kamu menemukan hal-hal di mana yang selama ini tidak pernah kamu pikirkan, kamu ketemu solusinya. Itu bagian dari sebuah proses, itu adalah bagian dari sebuah progres juga, meskipun kita tidak melihat hasil spesifik seperti angka atau materi atau barang gitu yang kita dapatkan di tahun ini, tapi itu adalah bagian kita untuk mungkin sesuatu yang nanti memantik kita lebih produktif lagi, atau sesuatu yang nantinya kita semakin membuat kita strong lagi, karena kita ketemu nih hal-hal yang mungkin selama ini atau sejauh ini ya di tahun ini yang membuat kita semakin bisa berpikir jernih, semakin tahu, semakin kenal diri kita. Akhirnya kita tuh tahun depan kita jalannya tuh agak gampang gitu. Udah tahu nih mau jalan kanan atau ke kiri, atau mau jalan naik atau mau jalan turun, kita udah tahu itu ya. Jadi
Jangan menyalahkan diri karena mungkin kita nggak ada progres yang luar biasa di tahun ini. Mungkin ada progres lain yang belum kita sadari, ya, gitu. Oke. Ada Nine of Pentacles, the World. Oke, dan aku rasa kalau kamu udah ketemu formulanya nih, kamu udah tahu apa-apa yang menghambat di dalam diri kamu, yang tadi kenapa sering ada konflik batin, terlalu overthinking, terlalu banyak hal yang mungkin kamu menyesali itu. Dan kalau semuanya udah bisa teratasi, aku rasa apa yang kamu harapkan di tahun depan itu akan lebih mudah. Dan mungkin kamu akan bisa ketemu atau menemukan diri kamu dengan ide-ide yang baru, ide-ide yang fresh, ide-ide yang selama ini mungkin belum sempat kamu pikirkan. Mungkin kamu akan lebih kreatif, mungkin kamu akan lebih explore hal-hal di mana yang selama ini belum pernah kamu lakukan, ataupun mungkin kamu akan traveling, ataupun mungkin kamu akan pindah negara dan lain sebagainya. Aku rasa akan ada pencerahan, akan ada semangat baru untuk tahun depan, ya. Jadi ini tadi sih, perlu adanya perenungan untuk memperbaiki diri. Apa-apa aja yang memberatkan, apa-apa aja yang susah kamu hadapi, apa-apa aja yang bikin menyakiti diri kamu, ya. Ada Three of Swords, mungkin berat di tahun ini aku rasa, ya, mungkin berat, tapi anggaplah ini adalah bagian dari ujian di mana kamu akan naik kelas. Kalau masih berat-berat, berarti memang ada satu atau dua hal atau beberapa hal bahkan yang memang belum kamu tuntaskan, yang memang belum kamu selesaikan. Jadi semisal di tahun depan ini masih terulang kembali, jadi memang ada yang masih belum beres di pikiran kamu, ya, gitu, di tindakan kamu, ya, di perasaan kamu juga, ya. Oke, semoga bisa dipahami apa yang aku sampaikan dari awal sampai akhir. Semangat untuk akhir tahun yang luar biasa, semangat untuk menyongsong tahun 2023. See you, bye.